untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Halo, selamat malam KPJSI dimanapun Anda berada. Salam sehat ya buat kita semuanya ya. Ini masih menyambung dengan beberapa upaya yang pernah kita lakukan terkait bagaimana kita memperjuangkan hak kita ya terhadap uang yang dulu pernah kita investasikan di koperasi CSI. Jadi begini, tadi pagi itu saya membaca sebuah berita nasional ya yang berkaitan dengan koperasi Indosuria, teman-teman sekalian ya. Nah, di situ dijelaskan atau disimpulkan bahwasannya pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM ya, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Teten Mas Duki itu menyatakan bahwasanya pemerintah itu tidak akan menalangi ganti rugi ya terhadap uang korban investasi anggota terhadap anggota. Jadi tidak ada talangan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengawal melalui proses jalur hukum ya terhadap pengelola koperasinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah adanya ya. Yang kedua adalah mungkin nanti adanya perubahan ya terkait undang-undang yang mengatur tentang koperasi, dalam hal ini dari sektor segi pengawasannya ya. Jadi nanti mungkin pengawasan koperasi itu lebih pengawas itu dari luar ya kan. Selama ini kan dewan pengawas itu ya kayak ketua CSI kan Pak Yahya, pengawasnya Pak Iman, itu kan satu Nah, mungkin nanti di peraturan yang akan datang ya, pengawas atau struktur organisasi koperasi itu tidak boleh yang punya hubungan kakak atau sekeluarga. Ya, disambung lagi ya. Jadi sampai mana tadi ya? Jadi itu ya bahwasanya pemerintah tidak menanggung biaya kerugian yang ditimbulkan dari korban investasi yang berkedok koperasi tersebut ya. Pemerintah hanya akan menekankan pada memproses jalur hukumnya dan mungkin memperbaiki aturan-peraturannya yang diantaranya adalah pengawasnya itu nanti dari luar kayak gitu. Terus yang kedua, struktur kepengurusan itu tidak boleh yang satu keluarga. Nah, kemudian di situ dijelaskan bahwasanya korban koperasi, nama-nama koperasinya itu teman-teman yang bikin saya heran tuh. Jadi ada kurang lebih 8 ya. Nah, dari 8 koperasi tidak ada nama CSI ya. Jadi yang ada itu Indosuria, terus Koperasi Sejahtera Bersama, terus koperasi apa lagi itu saya pokoknya inti apa itu. Nah, di situ tidak ada koperasi CSI. Itu kan berarti koperasi CSI apakah tidak bermasalah ya? Atau mereka itu nggak ngerti atau gimana? Mungkin nggak ngerti kali ya, karena kan memang koperasi CSI ini unik ya. Uniknya itu dia itu dilaporkan oleh bukan anggota koperasinya, sehingga ya nggak tahu ini ya. Nah, itu tadi ya, jadi tidak ada koperasi CSI di situ. Nah, tentunya kita berharap ya dengan adanya nanti undang-undang yang baru itu seharusnya tidak hanya menekankan pada proses hukum, tapi bagaimana uang yang dahulu diinvestasikan oleh para anggota koperasi itu dikembalikan, plus pidana hukuman ya barangkali seperti itu. Jadi jangan hanya pidana hukuman saja, tadi uangnya seolah-olah sudah diinvestasikan itu ya, enggak ya. Nanti kalau seperti itu modelnya, nanti akan ada lagi korban investasi dengan modus yang lainnya ya. Jadi efek jerahnya itu tidak ada teman-teman ya. Misalnya saja begini ya, mereka menipu sekian ratus juta, sekian ratus miliar, terus atau mungkin bahkan mencapai triliunan, kemudian ada yang melaporkan penipuan berkedok koperasi, kemudian dipenjara sekian tahun, katakanlah 10 atau berapa. Nah, keluar dari penjara mereka itu masih punya uang banyak ya enggak, uang banyak dari aksi tipu-tipu yang mungkin sudah dicuci dalam bentuk apa kayak gitu ya. Nah, ini yang harusnya perlu dicegah ya, perlu dicegah. Oleh sebab itu teman-teman sekalian yang saat ini mudah-mudahan CSI enggak ya. Jadi CSI kan tidak masuk dalam kategori koperasi yang bermasalah tadi ya. Mudah-mudahan Pak Yahya dan teman-teman tuh dengar bahwasanya koperasi CSI tidak masuk ya, dan mudah-mudahan nggak masuk karena dia akan berevolusi menjadi organisasi yang lainnya sehingga dengan berevolusi organisasi tersebut
mungkin yang akan dipakai untuk mengembalikan uang simpanan anggota koperasi yang nilai totalnya itu mungkin mencapai triliunan ya, mencapai triliunan. Kalau kami sendiri itu uang nasabah kami itu 100 juta ya, dan itu besar. Dan itu besar, Pak. Dan itu akan kami kejar terus ya, bagaimanapun caranya ya. Oh ya, dan teman-teman sekalian kalau ingin tahu perkembangan CSI itu bisa mengikuti skmsociety.id ya. Nanti di situ ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan yang mudah-mudahan itu benar ya. Mudah-mudahan itu benar, dan mudah-mudahan kalau itu benar, mudah-mudahan tidak diganggu lagi oleh pihak-pihak luar sana yang mungkin iri. Jadi sekali lagi ya, skmnsociety.id ya. Di sini nanti ada yang pendampingan usaha UMKM, terus pokoknya banyak lah. Terus warung rakyat sejahtera, terus kopi trade itu ada di situ juga. Nah, jadi banyak, silahkan bergabung. Nanti bisa tanya-tanya di situ, atau di VO-nya seharusnya sudah mulai berdiri itu SKMN di VO masing-masing ya. Masuknya kategori DPC ya, kalau di VO DPC. Nah, berkaitan dengan permasalahan seperti ini, jadi saya itu ada pimpinannya, ada atasan itu yang tertipu membeli kafling tanah ya. Tertipu memberi kafling, jadi itu dia tuh mengambil beberapa kafling dengan beberapa temannya ya. Si pemborong dari kafling itu mungkin bangkrut atau bagaimana sehingga itu tidak selesai dan menimbulkan masalah ya. Nilainya tidak sampai 100 juta, tapi dia menghubungi teman sana sini itu, kemudian mengajak mengusut bareng-bareng. Nah, poinnya begini ya, jadi itu nilainya tidak sampai 100 juta ya, dan itu patungan beberapa orang, diusutnya juga bareng-bareng. Jadi tidak diusut sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya terus VO Kuningan atau VO Cirebon atau apa itu tergabung satu atau sekian banyak orang itu untuk sama-sama mendongkrak komitmen pengembalian uang simpanan anggota koperasi bagaimana tertera dalam SPK kayak gitu. Jadi kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri ya. Meskipun kita itu kontraknya sendiri-sendiri, kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama. Kita sama-sama berjuang mengingatkan Pak CEO, mudah-mudahan ya memang progresnya itu benar-benar ada kayak gitu. Progres pengembalian dana itu ada, dan seharusnya minimal dia itu punya target minimal dulu yang harusnya disetorkan ke anggota koperasi XCSI itu ya, minimal entah itu 5%, 10% atau berapa sesuai kemampuan si CEO ini ya. Jangan, dulu pernah ada isu tes run yang 10.000 itu ya jangan 10.000 juga lah, masa kita nilai kita seratusan juta kok tes run cuma 10.000 untuk ngecek rekening itu aktif atau enggak gitu ya. Jadi kita tetap berpositif thinking ya untuk untuk mengawal terus ya proses pengembalian dana CSI ini, kebijakan CEO ini terkait pengembalian dana sebagaimana yang mungkin pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan bahwasanya dia akan mengambilkan uang simpanan anggota koperasi itu secepatnya gitu. Jadi itu mari kita bersama-sama membentuk satu kelompok kecil-kecil ya, khususnya gabung SKMN di VO masing-masing ya. Kalau belum buka ya mudah-mudahan segera dibuka ya. Terus link Zoom itu kemarin kita coba masuk, ternyata nggak ada yang ngisi ya. Jadi cuma satu orang saja, akhirnya saya keluar lagi. Nggak tahu kenapa itu linknya sudah dibuatkan ya, mungkin itu nanti kedepannya ada ya, mungkin karena belum banyak yang tahu saja. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita harus tetap positif tinggi, tetap semangat untuk mengambil uang kita yang dulu kita investasikan di CSI ya. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita bosan menagihnya ya. Dengan adanya channel ini seharusnya teman-teman kira-kira rasanya sama ya. Jadi kita punya rasa yang sama. Ini intinya ya, uang kita dikembalikan sudah, itu saya sudah selesai loh. Uang kita, uang nasabah saya yang 100 juta itu kembali sudah selesai. Uang teman-teman dikembalikan yang nilainya ada yang 50, ada yang itu dikembalikan sudah selesai. Kita nggak minta neko-neko. Kita juga nggak ngomong bicara bagi hasil ya, sebagaimana yang ada di SPK itu.
Kita hanya ingin uang kita dikembalikan dulu, sebagaimana dahulu kita menyimpan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada info lagi kita akan informasikan ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa ditowel anunya sehingga channel ini bisa memberikan manfaat ya, paling tidak untuk keluarga kecil dari VO kita masing-masing. Terima kasih. Nanti di subscribe tuh channel YouTube-nya SKMN ya, dan di follow juga akun TikTok-nya, akun Instagram-nya ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas.